Yang dikaji dalam ilmu tasawuf itu, kenapa baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah? Ada apa Allah memilih perjalanannya itu di waktu malam? Kenapa yang diangkat hanya baginda Nabi? Dan kenapa yang dipilih pada tanggal 27? Dan kenapa tingkatan langit yang dilewati itu ada 7? Dan apa hikmah hingga Allah memberikan kita solat 5 waktu? Itu yang dikaji dalam orang-orang tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna, amin, wa dhakkirna ma nasina, amin, wa fahimna ma la nafham, wa zidna ilman, wa alhiqna bis salihin, amin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak dan ibu para jamaah musyayyi'in musyayyi'at rahimana wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hadir dalam majelis-majelis kebaikan yang menjadi wasilah untuk diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan untuk bersama baginda Nabi nanti di dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
ya habibi ya Muhammad ya عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab yang semua kita telah mafhum bahwa bulan Rajab adalah bagian daripada Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang dijadikan oleh Allah ada 12 bulan yang sudah tercatat sendiri oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana dalam bilangan bulan yang 12 itu Allah menjadikan langit dan bumi minha arba'atun hurum. 4 bulan di antara yang 12 itu adalah bagian daripada bulan haram. Yang mana bulan haram itu kata ulama ada 3 bulan yang bergandengan dan 1 bulan yang terpisah. Mana yang bergandengan? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Maka Allah memilih bulan Rajab sebagai bulan untuk Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para nabi dan para rasul terdahulu yang ingin berjumpa dengan Allah tapi tidak pernah bisa. Nabi Musa berdoa di atas bukit Tur Sina. Di sana beliau munajat kepada Allah dan menyampaikan hajatnya untuk ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya aku terhijab dengan hambaku lebih dari 70.000 hijab, kata Allah. Hingga tidak mungkin engkau akan bisa memandang wajahku, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ingin berjumpa Allah tapi tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah munajat kepada Allah. Nabi Ibrahim bukan ingin berjumpa dengan Allah, tapi Nabi Ibrahim ingin merasakan bagaimana sentuhan Allah langsung kepada dirinya. Nabi Ibrahim tidak pernah bisa. Nabi Nuh ingin bertemu Allah, tidak bisa. Tapi kalau baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berdoa untuk kepingin bertemu Allah, enggak pernah. Beliau tidak pernah meminta kepada Allah ingin melihat wajah Allah, sama sekali tidak pernah. Tapi Allah yang ingin berjumpa dengan beliau. Allah yang ingin bertemu langsung dengan beliau.
Allah yang memilih waktu untuk kekasihnya diangkat oleh Allah, hingga tidak ada hijab antara Allah dengan dirinya, yang langsung baginda Nabi memandang wajah Allah, berbicara dengan Allah, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Inilah pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana Isra wal Mi'raj dalam perspektif ilmu tasawuf. Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kisah dan sejarah, tidak. Tapi kalau orang-orang sufi mengkaji dalam setiap peristiwa yang terjadi pada diri baginda Nabi, yang digali adalah apa hikmahnya dan apa relevansinya dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah. Lamun tiang pelonggo sami membahas Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Haram ke Aqsa, Aqsa kepada langit ketujuh, tembus kepada mustawa sampai tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Selesai masalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi dalam perspektif ilmu tasawuf tidak seperti itu. Makanya Bapak Ibu, di dalam surat Al-Isra, tiang pelungguh sami sering membaca ayat ini yang diawali surat Al-Isra dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Basir. Allah Ta'ala mengawali surat Al-Isra itu dengan kalimat tasbih, subhana. Subhana ay bimakna subhanallahilladzi, maha suci Allah. Karena Allah mengawali kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kalau ada satu peristiwa yang luar biasa, Allah selalu awali dengan kalimat tasbih. Kenapa Allah awali dengan tasbih subhanalladzi? Kalau ulama tafsir mengatakan ay bimakna subhanallahilladzi, maha suci Allah. Karena peristiwa itu luar biasa, tidak bisa mampu dipikirkan dengan akal dan logika manusia, karena akal kita terlalu sempit untuk memahami peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Maka Isra Mi'raj niki para jamaah tidak akan pernah bisa dipikirkan dengan logika, tapi hanya mampu diterima dengan iman kepada Allah. Iman. Maka rahasia pertama dalam Isra Mi'raj itu adalah penekanan iman kita oleh Allah dalam satu perkara yang wajib dan mustahil, dalam satu perkara yang tidak mungkin. Mungkinkah bisa dikerjakan oleh Allah? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Coba, nenara ndek mungkin. Nabi Isa, ibunya ada. Saya ranina Nabi Isa? Maryam. Ayahnya? Tidak ada. Padahal hukum sebab akibat manusia, ada sebab, ada akibat, ada ibu dan ayah, baru ada anak. Tapi pada diri Nabi Isa, ibu ada, ayah tidak ada. Tapi kenapa ada Nabi Isa? Kuasa Allah. Nabi Isa masih ada ibunya, Nabi Adam. Saya ran ayah Nabi Adam, ibu
Tidak ada. Tapi kenapa bisa ada Nabi Adam? Kebesaran Allah. Apalagi sekelas Isra wal Mi'raj, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sekadar Allah berkata kun, terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Kebesaran Allah. Yang pun tak awali surat Al-Isra dengan kalimat tasbih subhanalladzi, itu sama maknanya dengan subhanallahilladzi. Niki. Yang pertama, terkadang tiang pelunggu sami dalam hidup niki nggih, ada saja kekurangan kita masing-masing. Kadang tahu tak aran ama, ndek tak tahu aran ina, tahu tak aran ina, ndek tak tahu aran ama. Sama dengan sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kita kenal nama ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Abi Talib. Kita kenal yang sering disebut nama ayahnya Abi Talib. Tapi siapa nama ibunya? Fatimah. Hah? Saya ranina Sayyidina Ali. Nah, jadi nama ibu Sayyidina Ali memang dirahasiakan, tapi memang di kalangan para sahabat terkenal ibu dari Sayyidina Ali adalah bagian daripada auliaullah dari kalangan para sahabat. Dialah yang bernama Fatimah binti Usaid. Fatimah binti Usaid. Saya rana Fatimah binti Usaid. Jadi nama ibunya Sayyidina Ali itu azimat bagi orang-orang yang ingin suluk dengan Allah. Jadi karena ibunya Sayyidina Ali itu adalah bagian daripada salah satu hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar menyebut namanya, kita masuk dalam tempat-tempat yang banyak makhluk gaibnya, ndek nak bani ganggu-ganggu ndek. Sekadar menyebut namanya saja Fatimah binti Usaid, maka semua makhluk-makhluk gaib itu tidak berani mendekat. Karena memang itu dirahasiakan dari nama ibu Sayyidina Ali saja. Nah niki, kali-sekali saya aran Bapak Ibu Fatimah binti Usaid. Tumben dengar. Elik laik sebenar lagu tumben tersebut. Fatimah binti Usaid. Lek dalam ayat niki yang kedua mengatakan asro, yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi beliau diperjalankan. Berarti ada peran Allah secara utuh dalam perjalanan itu. Kalau baginda Nabi yang berjalan, mustahil dari perjalanan Haram ke Aqsa, perjalanan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa Bapak Ibu, kalau orang dengan menunggang kuda 2 bulan baru bisa sampai dengan kuda tercepat. Tapi ini ditembus oleh baginda Nabi dalam waktu yang relatif singkat, hingga Allah mengatakan asra, memperjalankan bi'abdihi, kepada hambanya. Jadi hamba-hamba Allah ini, kalau menurut ulama-ulama sufi, tidak hanya baginda Nabi yang mi'raj dengan Allah, tapi tiang pelungguh sami sebagai umatnya, selama kita menjadi abdihi, selama kita menjadi hambanya, maka kita pun mi'raj dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Arti mi'raj itu kan naik, taroki, lawan daripada tanazzul. Itulah makna mi'raj yang sesungguhnya. Kemudian baru nanti kita kaji hikmahnya. Lailan, pada sedikit daripada waktu malam. Lailan di sini ada tanwin, ini tanwin nakirah.
Artinya tidak satu malam, tapi sedikit daripada malam itu yang diambil oleh Allah. Yang pun kena lailan. Andaikan kalau dia banyak malam, maka ayat ini tidak menggunakan lailan, tapi al-layalu, banyak malam. Andaikan kalau malam itu satu malam penuh, maka ayat ini akan mengatakan al-lailu, bukan lailan. Tapi kenapa mengatakan lailan? Karena sedikit daripada malam itu diambil oleh Allah untuk peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Allah pilih waktu malam? Karena waktu yang tercepat untuk seorang hamba berjumpa dengan Allah adalah waktu malam. Dan yang dipilih oleh Allah untuk mengangkat baginda Nabi adalah sepertiga malam. Kenapa tidak awal daripada malam dan akhir daripada malam? Karena rahasia sepertiga malam itu luar biasa. Disitulah seorang hamba itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Makanya Rasulullah pilih malam. Lailatul Qadar jatuhnya malam. Isra Mi'raj jatuhnya malam. Nuzulul Quran jatuhnya malam. Dan para nabi lebih banyak menerima mukjizat itu di waktu malam. Dan seorang hamba bisa dekat kepada Allah, yang paling dekat rasa kedekatannya adalah malam. Makanya rahasia malam itu luar biasa. Nah, sekarang kita kaji Bapak Ibu. Haram Aqsa itu alam nasut. Alam nasut. Mana alam nasut? Alam indrawi. Alam kasar, masih alam jisim nih. Alam jasmaniah kita. Tidak hanya Nabi, kita pun bisa menembus Haram Aqsa, tapi beda dengan Nabi. Ini alam nasut. Dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai kepada langit ketujuh, itu alam malakut. Alam malakut. Alamnya para malaikat. Tidak ada manusia yang hidup di alam malakut itu. Manusia tidak bisa nembus ke sana karena itu alamnya malaikat khusus. Tapi ditembus oleh Rasulullah. Dari langit ketujuh tembus kepada Sidratul Muntaha sampai kepada Mustawa, sampai tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Itu alam lahut. Alam lahut, alam ketuhanan, alam ilahiyah. Jadi baginda Nabi itu dalam Isra Mi'raj nike menembus 3 dimensi alam yang ditembus oleh Rasulullah, yang Nabi dan Rasul sebelumnya satu pun tidak ada yang pernah menembus alam ini. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut, alam kasar, alam jasmani. Alam malakut, alam malaikat, alam rohani. Alam lahut, alam ketuhanan, alam sir dalam diri kita. Yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat diperjalankan melalui alam nasut niki Bapak Ibu, banyak cobaannya. Hingga apa yang bisa kita ambil? Baginda Nabi melewati alam nasut, ujiannya banyak. Karena yang sering menjadikan seorang hamba gagal dalam menuju Allah, gagal dalam bersuluk kepada Allah, gagal dalam bertaqarrub kepada Allah, banyak disebabkan karena sifat nasut ini. Sifat nasut itu sifat asli manusiawi, tabiat dari manusia nih sifat nasut nih. Merasa diri, angkuh, sombong, ria, ini sifat nasut doang. Ngaku diri, tabiat pokok selalu ingin menang sendiri, mengaku kebaikan-kebaikannya.
iri hati, dengki, ini sifat nasut. Makanya orang yang berjalan dalam hidup syariat, ujian terberat kita adalah sifat nasut. Sifat nasut. Makanya beda dia kekuatannya ahli fikih dengan ahli sufi. Kekuatan batinnya itu beda. Kalau ahli fikih sering menyalahkan dengan hukum-hukum fikihnya, tapi kalau ahli sufi sering mengembalikan apa yang dia terima selalu disandarkan kepada Allah. Jadi alam nasut, alam malakut, alam lahut ini beda. Makanya Bapak Ibu, Isra niki adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang bisa kita ambil adalah lambang dari masjid menuju masjid, yaitu dari tempat yang suci menuju tempat yang lebih suci, tempat yang suci menuju yang suci, untuk menghadap yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Lambang kehidupan tiang pelungguh sami niki adalah apapun yang kita lakukan harus seperti perjalanan Isra-nya Nabi. Mana? Memulai dari kesucian untuk mengerjakan amal yang suci, untuk kita serahkan kepada yang maha suci, karena kita akan berjumpa dengan kesucian yang sesungguhnya. Mana? Allah subhanahu, Allah tidak akan menerima suatu amal hamba yang apabila dalam amal itu masih ada kotoran yang menyelimuti jiwa kita. Susah. Ya ampun, baginda Nabi dari Haram ke Aqsa, dari satu masjid yang suci menuju tempat masjid yang suci juga, melambangkan seorang hamba yang ingin taqarrub kepada Allah. Tiang pelungguh lamun tak mele rapatkan ca Allah Ta'ala, berusaha suciang diri tejulu, bersiang diri tejulu, ampun tagawe pegawaian si tetu-tetu bersih, sehingga itu lamun tagawe pegawaian bersih niki, maka kita akan menghadap tidak ada yang paling bersih kecuali Allah. Contoh, lamun dah datang jo kantor gubernur terima bansos, semal pelinggih datama jo kantor gubernur kado sandal lain setoe, semal lah teparan tejogang si Pol PP tausir tebare. Terus malik kado tangkong bela setoe iman, semal pelinggih nek semal dan ada ulah mandi datang tuh nek semal. Ini kita sekarang datang ke Allah nih, kita datang ke Allah, akan jumpa dengan Allah. Maka dikala tiang pelungguh sami akan berjumpa dengan Allah yang maha suci, kita belajar suci terlebih dahulu. Maka baginda Nabi sebelum beliau mi'raj disebutkan dalam beberapa kitab, disucikan, dibersihkan dulu zahir batinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda Nabi ada kotorannya? Tidak. Kenapa dibersihkan? Tapi disucikan lagi agar lebih suci. Meskipun memang sudah suci. Contoh, tiang pelungguh, one maghrib, one asar, kita sholat, masih kita punya wudhu belum batal, sudah suci, bersih. Makin tama waktu maghrib, mbe lebih abdol dekadu wudhu saone waktu asar daripada kita perbaharui wudhu lagi untuk sholat maghrib. Lebih nikmat mbe dapte wudhu malik daripada menahan wudhu saone waktu asar. Wudhu malik. Padahal kita sudah suci, kita sudah bersih. Lagu ini bagus idap tiang pelungguh menghadap Allah, wudhu sione waktu asar tejo malik sampai waktu maghrib, meskipun secara hukum syariat itu boleh.
lagu perasa tandek namai idap tandek nasolah. Kenapa? Masa terapat jok Allah Ta'ala mutajau suci si one ndek nyocok, maka harus kita sucikan lagi agar lebih suci, karena kita akan berjumpa dengan hakikat suci yang sesungguhnya. Begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari Mi'raj baginda Nabi dari bumi menuju langit. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya, beliau mengatakan proses Mi'raj itu adalah proses melangitkan manusia untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mi'raj yang sesungguhnya pada diri baginda Nabi. Proses melangitkan manusia menembus kepada Allah untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Maksudnya apa? Manusia zahir, manusia secara batin diangkat untuk sampai kepada alam yang lebih suci hingga berjumpa dengan yang maha suci, diberikan oleh Allah satu pegangan untuk hambanya menjadi suci, yang kembali dikala baginda Nabi datang ke bumi mengajarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ana iya kana Mi'raj, proses melangitkan manusia kepada Allah untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Dari bumi naik ke langit, dari langit menuju Allah, dari Allah kembali ke bumi. Masya Allah. Makanya model gerakan kita sholat ini Bapak Ibu persis gerakan Isra wal Mi'raj. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad dalam kitabnya Al-Dzakir ala Anwaril Barqiyah, beliau mengatakan, kenapa proses gerakan sembahyang tiang pelungguh seperti ini? Udah takbir, turun, udah turun, naik lagi, udah naik, turun lagi, diakhiri dengan salam. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad, beliau mengatakan, karena itulah pertama proses turunnya wahyu dan proses perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari Nabi melalui Jibril, dari Jibril kepada para malaikat, dari malaikat kepada Allah, dari Allah langsung turun ke bumi. Coba dari takbiratul ihram, kemudian ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju ke sujud, dari sujud duduk antara dua sujud, kembali naik lagi, turun lagi, diakhiri dengan salam, yaitu doa. Masya Allah Bapak Ibu. Proses melangitkan manusia untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Yang kedua, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad, Isra Mi'raj nike adalah peristiwa membumi untuk melangitkan manusia. Ini manusia zahir nih, makhluk zahir. Yang pelungguh ini kan manusia biasa, tapi mampu menembus kepada Allah. Tidak hanya melalui arsy, tidak hanya melalui langit, tapi langsung kepada Allah. Disinilah kita membumi untuk melangitkan kalbu kita kepada Allah melalui satu cara. Apa? Salat. Jadi salat niki Bapak Ibu adalah proses membumikan kita untuk melangitkan kita, untuk menaikkan derajat kita. Proses dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun takaji Isra Mi'raj niki subhanallah Bapak Ibu, luar biasa. Ya ampun joang tiang pelungguh sami si baginda Nabi atas perintah Allah melalui solat 5 waktu. Coba. Tapi banyak kita yang diberikan oleh Allah peristiwa kewajiban yang namanya solat 5 waktu, luwe masih beragak. Padahal andekan ge lamun payu 50 waktu laik tekadu.
waktu tebeng si Allah Ta'ala. Arak lah nganda lalu berdagang. Baru selesai sembayang, milih meriap, kamat malik. Baru selesai sembayang, milih begoret-goret, ngebang malik. Ambillah nganda berusaha. Coba indeng dulu. Pelinggi si girang lalu belayar sila. Arak endik lah nganda lalu belayar, lamun sejelu 50 kali tersembayang. Lagu ceket Rasulullah beragak. Tak ajar Rasulullah beragak si Nabi Musa alaihi salatu wassalam hingga yang 50 menjadi 5. Ne doang si 5 luwe itanakal. Apalagi 50. Ya Allah. Mari sekarang kita bedah bagaimana sih tentang langit yang dituju oleh baginda Nabi, dan bagaimana sih hakikat solat yang Allah perintahkan kepada kita, untuk apa dan kepada siapa. Mudah-mudahan makin kita kaji setelah azan niki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.